Apa lihat-lihat? Handphonenya udah ketemu, Non? Udah. Emang kenapa? Oh, atau jangan-jangan kamu mau suruh aku minta maaf ya sama kamu ya? Hah? Sadar diri ya Mbak. Mbak itu cuma pembantu di sini. Malah bengong. Kerja. Dibayar tuh buat kerja, bukan buat bengong. Iya, Tuan. Maaf Pak, anak saya Fajri ada di mana ya? Ada di dalam, Pak. Pokoknya Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Anaknya aman di panti sosial ini. Pak, tolong panggilkan Fajri di dalam dan bawa ke sini. Baik Pak, tunggu sebentar Pak ya, Bu. Ibu! Fajri. Ibu. Bu, mereka jahat, Bu. Ya udah, sekarang kita pulang ya. Mari Pak, kami mohon pamit. Mari Bu. Mari. Kita naik mobil ya. Nah kan ini barusan aja desa kita ini tenang. Bener kan Pak? Bener tuh Pak. Udah bener-bener dia masih jiwa. Dia kan khawatir warga sini aja. Berarti pengebluk itu akan ada di desa kita lagi. Bisa jadi. Ah, betul. Desa kita bakal mesti sial. Bener tuh Pak. Gimana kalau kita demo aja Pak? Supaya wanita gila itu nggak dibawa balik lagi ke sini. Bener kan Pak? Jiwa, iya kan? Bener tuh Pak. Itu setuju. Betul, betul. Ada apa ini Pak? Sepertinya warga menolak kita membawa pulang Fajri, Bu. Itu mereka datang tuh. Ada apa ya Pak? Pak, ngapain lagi dibawa ke sini? Udah bener-bener dia masuk ke jiwa. Iya bener Pak. Pokoknya kami tuh nggak suka kalau dia di sini. Desa kami bakal kena pengembluk lagi. Kami ini nggak terima kalau dia di sini. Ngapain bawa ke sini lagi? Bawa pergi Pak. Bu, bawa pergi Bu. Udah cepetan Pak, bawa pergi Pak. Cepat. Udah cepetan bawa pergi. Udah. Nggak bisa Pak Kades. Pokoknya si Fajri ini harus keluar dari kampung ini. Benar Pak. Betul tuh Pak Kades. Waktu itu aja Pak, saya hampir mati Pak di tangannya. Nggak bisa Pak Kades. Fajri harus tetap bersama kami. Dia mau tinggal di mana lagi? Kemarin saja dia sudah kabur dari rumah sakit jiwa Pak Kades. Pak, kalau kayak begitu mending pasung aja anak Bapak. Tenang, tenang, tenang. Saya minta semuanya tenang. Nanti kita cari jalan terbaik. Udah nggak ada jalan tenang lagi Pak Kades. Selain pasung perempuan gila ini. Betul Pak. Betul nggak? Betul Pak. Gimana Pak? Baik Pak Kades. Kalau emang semua ini keinginan bapak-bapak sekalian, saya akan pasung anak saya. Nah, gitu dong. Bapak dan Ibu tidak menceritakan apapun kepadaku tentang Bapak Fajri yang kabur dari rumah sakit jiwa. Karena mereka tidak mau membuatku khawatir. Tapi aku juga menyembunyikan banyak hal kepada mereka. Terutama perlakuan keluarga Pak Amar sejak HP hilang saat itu. Apa sih? Jangan kurang ajar ya. Ya bukan. Ya. So banget lu. Tuan, Tuan. Ini keterlaluan Tuan. Tuan Arbas ngintipin saya ganti baju. Arbas. Keterlaluan Tuan Arbas. Arbas ya. Iya. Arbas ya. Iya Tuan. Tuan, kenapa Tuan? Nah ikut saya. Tuan. Jangan Tuan. Dasar
pembantu nggak tahu diri. Emangnya kamu pikir kamu secantik apa, ha? Sampai anak saya mau ngintipin kamu. Terlalu kamu. Emang enak, biar kapok satu bantu. Kamu itu nggak bisa pergi dari sini. Saya udah nggak tahan lagi. Kami itu udah membayar agen kamu 27 juta. Atau kamu harus ganti semuanya. Minta aja ke agent saya. Saya udah nggak mau lagi urusan sama kalian. Kamu berani ngelawan ya? Mau kemana kamu? Saya mau pergi, Tuan. Saya mau pulang ke kampung. Oh, yaudah, silakan. Tapi Bi, Itu sama aja dia menyerahkan diri dia ke burung bangka yang udah nunggu dia di padang pasir. Silakan. sain. Makan anak burung. Ayo ikut saya. Iya, Mbak. Mbak Fatia sebenarnya mau kemana sih, Mbak? Kemana aja, Mbak. Yang penting saya harus keluar dari rumah itu. Dasar pembantu nggak tahu diri. Majikan saya pada jahat semua sama saya, Mbak. Saya lihat apa yang menimpa Mbak. Saya turut prihatin ya. Tapi Mbak, saya ingetin ke Mbak kalau Mbak mau pergi dari sini, Mbak jangan pergi sendiri. Di luar sangat bahaya Mbak, apalagi Mbak perempuan. Seandainya ada Tuan Abdullah di sini, pasti dia akan membantu saya. Cuma Tuan Abdullah yang baik sama saya, Mbak. Kalau gitu sekarang Mbak tinggal dulu aja di rumah majikan saya ya sampai Tuan Abdullah datang. Boleh, Kita Mbak. masuk, Mbak. Sini. Nona lepasin teman saya. Jangan, enggak. Nyonya. Diam, berhenti. Nggak bisa diam banget, tolong. Lepasin saya. Enggak. Hei, lepaskan dia. Saya akan laporkan kamu ke polisi kalau kamu bikin onar di rumah saya. Nona, lepasin teman saya, Nona. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Ayo, Mbak. Kita masuk ke dalam. Nona nunggu apa lagi? Silakan. Ya udah, terserah Ibu kalau Ibu nggak percaya sama saya. Ayo, Mbak, kita masuk ke dalam. Sri! Keluar kamu dari rumah saya. Ada apa, Nyonya? Saya tidak mau berurusan dengan polisi atau pihak imigrasi. Karena menolong Fatia. Bukannya Nyonya sudah mengizinkan saya. Tolong izinkan saya untuk berlindung di rumah ini, Nyonya. Tadinya iya. Tapi sekarang saya berubah pikiran. Tapi ada apa dengan polisi dan imigrasi, Nyonya? Karena menurut Aisyah, dia itu tidak punya visa kerja. Itu bohong. Saya kemarin melalui jalur yang resmi. Itu bohong. Menurut Aisyah bohong, Nyonya. Mbak. Sekarang silakan kamu pergi dari rumah saya. Nyonya, tolong kasihani Fatihah, Nyonya. Sri, kamu jangan ikut campur ya. Atau kamu mau saya usir juga dari rumah saya? Gak apa-apa, Mbak Sri. Lebih baik saya pergi. Akhirnya kamu balik lagi sama aku. Rasain kamu. Yuk. Pelan-pelan, pelan. Lamaan. Hei cantik.
Siapa kalian? Kami berdua ini mau menolong kamu dan ingin mencari tempat tidur yang enak buat kamu. Daripada kamu tidur di sini. Pergi kalian dari sini. Ayolah cantik, ayo ikut saya. Ayo. Apa sih? Apa Ayo, ini? ayo. Hey. Lepasin saya. Ayo ikut. Ayo. Apa-apaan ini? Jamin kita, jamin kuat. Ayo ikut ke. Ayo ikut. Masuk. Lepasin saya. Jangan, saya mohon. Diam. Diam sini. Hei, diam. Diam. Kamu dia. Ayo. Allah. Bos, kerjaan sudah selesai, Bos. Bayaran kalian. Oke, Bos. Kasih, Bos. Wih. Jadi Tuan dalang semua ini. Kalau iya kenapa? Sini. Sini. Ampun. Saya sudah tidak kuat. Bunuh saja saya. Mbak Fatia? Mbak Sri. Fatia, kamu tenangin dulu diri kamu. Kamu sudah aman sama kami kok. Iya, Bu. Ya udah Mbak, ikut kita masuk ke dalam mobil, Mbak. Iya, Bu. Iya, Mbak. Pak Jri, Bapak minta maaf ya. Untuk sementara waktu, kamu di sini dulu ya, Nak. Tapi Pak, siapa yang akan jagain Mas Giman, Pak? Tolong Pak, lepasin Fajri, Pak, tolong. Ibu, tolong lepasin Fajri. Aku kira aku bisa pulang ke Indonesia dan bertemu dengan keluargaku. Tapi kenyataan berkata lain. Ayahku sakit keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar, Bu? Ada apa, Bu? Kok Ibu nangis? Fatia, Bapak sakit parah. Dia kena kanker paru-paru, Nak. Hah? Bapak? Dan menurut dokter, Bapak harus dibawa ke rumah sakit besar agar ada penanganan untuk penyakitnya. Iya, Bu. Nanti Fatia akan usahakan cari uangnya, Bu. Makasih, Enak. Assalamualaikum. Ya Allah, berikan kekuatan pada diriku ya Allah. Cobaan apa lagi ini ya Allah.
punya pilihan lain. Aku harus memperjuangkan hakku. Bismillah. Berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Jadi kamu mau kerja di sini lagi? Iya. Tidak, Tuan. Saya hanya mau mengambil gaji saya yang belum dibayarkan, sisanya, Tuan. Kan gaji saya baru dibayarkan 1 bulan. Sedangkan saya sudah 3 bulan kerja di sini. Kamu denger ya, kalau kamu mau bicarakan mengenai masalah gaji kamu bicaranya sama anak saya, Abdullah. Dan dia baru 5 bulan lagi kembali. Jadi terserah kamu. Mau nunggu boleh, nunggu. Tapi Tuan, Ya gini aja, lebih bagus kamu kerja lagi di sini. Paling enggak, sampai nanti Abdullah telepon. Ngerti? Mau atau enggak? Menjawab. Udah deh, gak usah mikir. Kalau nggak mau ya udah pergi aja dari sini. iya saya mau, Tuan. Buat tahu diri. Udah, cepat yuk. Ayo. Nih, kamu cuci pakai tangan. Cepet, lama banget sih. Tunggu. Siapa suruh jalan? Hah? Kamu jalannya merangkak. Kenapa nggak mau? Atau kamu keluar dari rumah ini? Iya, Nuk. Lelet banget sih ini. Cepat. Cepat. Terus. Asai. Gimana sih kamu nyucinya? Kucek yang benar. Kalau kayak gitu gimana mau bersih? Ini udah dikucek, Nuk. Pakai tenaga. Gini nih caranya nih. Gitu. Bisa nggak sih? Iya, Nuk. Kayak gitu aja nggak bisa. Nih, yang benar pakai tenaga cucinya. Nih.